sekalian, di pekan kemarin kita bahas tentang modul komitmen. Ya, apa sih hubungannya antara modul komitmen dengan modul bendara? Ya, kalau kita kaitkan di sini ya. Kalau dalam sistem belanja negara atau sistem pengeluaran belanja kan ada pemesanan, penerimaan barang, kemudian yang ketiga ada persetujuan faktur invoice, kemudian yang ketiga ada pembayaran. Dan di lingkup pemerintahan hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan ya terkait dengan kompleksitasnya ya sistem yang ada di pemerintahan pusat ya. Tapi untuk misalkan pengadaan pembelian barang-barang seperti persediaan ya konsumsi rapat ya saya kira nggak jauh beda lah ya. Dari pesan ke pelanggan, pesan ke vendor, kemudian barang diterima, kemudian dibayar atas tagihan apakah invoice, faktur, kwitansi dan bukti pembayaran yang lainnya dan sampai uang diserahkan. Nah, pada saat membayarkan nanti ya disinilah tugas dari bendahara. Ya, dalam konteks pemerintahan ya maka ada bendahara negara yang kita kenal dengan bendahara umum negara atau BUN. Siapa yang pegang nanti adalah Menteri Keuangan yang kemudian dikuasakan sampai pada level satker nanti ada bendahara pada satker. Ya, di sana ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu ya dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, kita akan bahas pertama tentang pendahuluan itu dari dasar hukum sampai ruang lingkup bendahara ya pada satker. Yang kedua bisnis prosesnya, tugas dan wewenang bendahara terutama ya. Yang ketiga gambaran umum aplikasinya itu apa saja ya. Walaupun nanti kita tidak akan membahas secara teknis atau spesifik ya. Nanti di bagian menyimak video pembelajaran kalian bisa simak ya bagaimana langkah-langkah teknis operasional di modul-modul bendahara tersebut ya, bagaimana misalkan menghitung uang persediaan, bagaimana input data kebutuhan untuk GUP ya dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke risiko dan pengendalian. Baik, ini adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan aktivitas kebendaharaan ya. Ada 3 paket undang-undang keuangan negara ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, kemudian nomor 1 tahun 2004, nomor 15 tahun 2004. Ya, kemudian ada PP 45 tahun 2013 yang direvisi PP 50 itu tentang tata cara pelaksanaan APBN baik dari sisi pelaksanaan anggarannya ya pendapatannya maupun belanja negaranya. Yang kemudian secara teknis diatur di PMK nomor 190 tahun 2012 ini untuk pembayaran ya, mekanisme pembayaran, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN ya. PMK 178 tahun 2018. Ya, secara khusus nanti tugas-tugas kebendaraan diatur di PMK 162 tahun 2013 ya, sebagaimana direvisi menjadi PMK 230 tahun 2016. Ya, di sana dideskripsikan seperti apa sih tanggung jawab bendahara ya pada satuan kerja, kementerian dan lembaga. Kemudian untuk secara juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan ada nomor 3 tahun 2014 ini mengatur tentang mekanisme pekerjaan bendahara ya dari untuk menata usahakan ya, kemudian pembukuan sampai nanti SPJ atau pertanggungjawaban bendahara. Baik, kita masuk ke sini definisi tentang dari bendahara umum negara sampai ke bendahara pengeluaran nanti ya. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 didefinisikan bahwa bendahara itu adalah setiap orang atau badan ya yang diberi tugas untuk dan atas nama negara ya atau daerah. Untuk apa? Pertama menerima ya, kemudian menyimpan, yang ketiga membayar atau menyerahkan, baik uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Uang itu jelas, surat berharga itu bisa misalkan deposito, bisa surat utang negara ya. Barang-barang negara itu bisa BMN ya, barang milik negara, apakah aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah ya. Kemudian bendahara umum negara ini adalah pejabat yang mewakili atau diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Ya, Presiden dalam hal ini memberikan amanat kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer untuk menjadi BUN. Ya. Nanti BUN akan mengkuasakan kepada kuasa BUN.
Lalu di Satker ada bendera penerimaan sama bendera pengeluaran. Kalau penerimaan itu tugasnya untuk menerima, menyimpan, setor, ya, menyetorkan, menata usahakan, sampai mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Ya, kalau pembahasan kita di hari ini kan ya, terkait dengan bendera di pemerintah pusat, ya, pada KL-KL yang ada di pemerintah pusat. Kemudian bendera pengeluaran adalah sama orang yang dituju untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, sampai mempertanggungjawabkan juga uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, rekan-rekan sekalian ya. Bendera umum negara atau BUN dideskripsikan di sana adalah Menteri Keuangan yang kemudian akan mengangkat kuasa BUN di seluruh Indonesia. Misalkan ya di kota Sabang atau kota Aceh, ya di sana ada kantor-kantor kementerian atau lembaga, ya ada TNI, ada Polri, ya Polres, Polsek, ya kemudian Kementerian Keuangan juga ada, ya kemudian Kementerian Agama juga ada, ya. Bagaimana nanti mereka pegawainya dibayar, kantornya beroperasi, ya kan nanti butuh yang namanya uang kan ya yang dibayarkan dari mekanisme APBN. Jadi perlu diangkat kuasa BUN di kota Aceh di sana, ya. Ya, yaitu apa namanya melalui operasional kantor KPPN ya di kota sana, termasuk juga di kota-kota yang lain, ya apakah Palembang misalkan, Jakarta, Semarang, ya, Surabaya, Bima, ya kemudian Manokwari, ya, dan kota-kota yang lain. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan APBN, ya, anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Jadi KPPN kota misalkan Pontianak, ya, dia hanya bisa melayani pelaksanaan anggaran di wilayah sana. Ya, nggak bisa dia melayani pelaksanaan anggaran atau belanja KL misalkan di wilayah atau di kota Surakarta misalkan, ya. Tugas kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menata usahakan, sampai mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dalam pengelolaannya. Ya, sehingga kalau kita kategorikan ya, tugas utama kuasa BUN itu ya memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai bagian dari penerimaan APBN. Yang kedua adalah melakukan pembayaran bagian pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Ya, ibaratnya kalau dalam perusahaan komersial, treasurer itu di siklus pendapatan tugasnya adalah cash collecting, menagih uang kemudian disimpan di kas perusahaan. Sementara untuk treasurer di siklus expenditure itu melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari melakukan pembayaran kepada vendor atau pemasok, ya ketika sudah terbit dokumen cash disbursement voucher yang diterbitkan oleh bagian utang. Baik, kemudian terkait dengan kebendaraan ya dalam lingkup Satker di kementerian atau lembaga di sini, ya kepala departemen atau kepala apa namanya kementerian atau lembaga, ya di sini menteri sampai ya tingkat wali kota lah, ya berwenang untuk mengangkat bendera penerimaan ya untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan ya anggaran ya pendapatan, ya termasuk juga belanja di satuan kerja masing-masing. Ya. Bendera penerimaan dan bendera pengeluaran di sini adalah pejabat fungsional. Ya, mereka bukan pejabat struktural. Ya, fungsional berarti tugas-tugasnya terkait dengan kebendaraan. Ya, sebagai pejabat fungsional, maka bendara di sini nanti akan bertanggung jawab ya kepada atau berkoordinasi kepada kuasa BUN atau BUN, ya, sehingga nanti laporannya akan disampaikan juga kepada BUN, termasuk kepada BPK untuk tujuan pemeriksaan atau audit. Ya, secara tugas dan tanggung jawab di sini, bendara di sini tidak bisa dirangkap ya oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa BUN. Ya, misalkan kalau di Aceh tadi ya kota Aceh ada kantor KPPN, ya sebagai
kantor KPPN kan di sana mempunyai fungsi untuk melaksanakan belanja kan ya, untuk semua kantor di lokasi di Kota Aceh di sana. Ya, apakah tadi TNI, Polri, kantor agama ya dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari KL atau Satker yang juga berhak untuk menerima pembayaran juga, ya di kantor sana juga harus diangkat yang namanya bendara juga, ya misalkan bendara pengeluaran. Ya. Secara struktural atau pengangkatan di sini, ya nggak boleh misalkan di sana nanti ada kepala kuasa BUN, ya merangkap menjadi kuasa menjadi bendara penerimaan dan pengeluaran. Termasuk juga KPA-nya juga nggak bisa merangkap sebagai bendara penerimaan dan pengeluaran. Jadi harus dipisahkan satu dengan yang lain sebagai bagian dari mekanisme pengendalian ya, control activity. Ya, oke. Kemudian bendara ini dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perdagangan, ya pekerjaan pemborongan, ya misalkan memborong pembangunan kantor, ya atau sekolah atau misalkan jalan raya, ya nggak diperkenankan ya. Termasuk ya penjualan jasa dan bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan penjualan tersebut. Ini secara prinsip ya terkait dengan kebendaraan. Baik, rekan-rekan sekalian, secara umum ya bendara ini dibagi menjadi dua, ya. Tadi ada bendara penerimaan, yang kedua bendara pengeluaran. Khusus untuk bendara pengeluaran, tugas-tugas mereka secara rutin akan dibantu oleh BPP atau bendara pengeluaran pembantu. Namun di sini tidak wajib ya. Kalau misalkan satu kantor itu cukup satu bendara pengeluaran, ya nggak perlu misalkan mengangkat BPP. Tapi kalau misalkan kantornya sangat luas ya, pegawainya banyak ya misalkan ratusan atau ribuan ya, tentu dibutuhkan yang namanya bendara pengeluaran pembantu. Jumlahnya berapa? Bisa 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kebutuhan. Oke, bagaimana tugas dan wewenang? Ya, pertama BUN atau kuasa BUN di sini tugasnya adalah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara. Nah, dalam konteks BUN di sini ya, berarti dia bertindak dalam konteks sistem belanja negara ya, dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara ya pertama. Kemudian kedua, memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga ya sebagai penerimaan anggaran, tadi sudah kita bahas di bagian sebelumnya ya, dan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran di PP nomor 40. Sementara apa itu tugas dan wewenang bendara penerimaan? Pertama, secara detail ya, menerima dan menyimpan uang pendapatan negara. Ya, apakah nanti misalkan pendapatan negara dari penyewaan gedung olahraga ya, atau misalkan untuk satker yang punya PNBP fungsional ya di Badan Pengelola Migas ya, Kementerian ISDM, yang menerima pendapatan negara dari bagi hasil minyak ya, operasional minyak ya, blok Natuna misalkan ya, atau blok Cepu ya dengan perusahaan multinasional. Kemudian yang kedua, menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara atau RKUN ya. Nanti secara spesifik akan kita bahas di modul penerimaan negara ya di MPN. Yang ketiga, menata usahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Kalau tadi misalkan bendara penerimaan di Kementerian ISDM ya, dia tugasnya di sana ya, nggak nangani misalkan penerimaan di KL yang lain. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara. Ini ibaratnya adalah untuk pelaksanaan pembukuan pendapatan, akuntansi pendapatan ya di buku besar revenue atau pendapatan negara untuk PNBP misalkan ya. Kemudian yang kelima, mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara. Ya, karena nanti di sana juga ada rekening yang sifatnya dikelola oleh bendara penerimaan ya, sebagai bagian dari rekening kas negara. Ya, nanti hasil akhirnya kan dikonsolidasikan ke ke rekening atau ke akun kas ya kalau di neraca itu. Sehingga di neraca nanti kan ada
ada kas, kemudian juga ada dirinci lagi kas di BUN, kas di bendara pendapatan penerimaan, kas di bendara pengeluaran. Yang keenam adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kuasa BUN. Ini sebagai nanti bagian dari penyampaian LPJ bendara masing-masing. Ini tugas dan wewenang bendara penerima. Baik, kita masuk ke bendara pengeluaran. Ya. Nah, dalam konteks bendara pengeluaran di sini ya, secara utama atau secara mendasar ya, bendara pengeluaran di sini ditugaskan untuk membayar belanja negara yang melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau PT Cash. Ya, mengingat bendara pengeluaran ini sebagai pembantu dari kuasa BUN. Apa saja tugas-tugasnya ya? Pertama, menerima dan menyimpan uang persediaan ya. Jadi misalkan nanti diterima uang dari kuasa BUN atau KPPN, ya, kemudian disimpan. Ya, dalam hal ini ya nanti bendara pengeluaran juga harus membuka rekening bendara pengeluaran ya, yang digunakan untuk menampung uang persediaan. Dan uang persediaan tadi akan ditarik ya untuk keperluan membayar kebutuhan sehari-hari, apakah membayar konsumsi rapat, air minum, membayar pembelian ATK, membayar komputer misalkan ya, sepanjang barang atau jasa tadi ya bisa dibayar melalui mekanisme uang persediaan. Ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pembayaran APBN. Kemudian termasuk yang kedua melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan ya. Jikalau misalkan ada tagihan untuk membayar ATK ya datang dari pegawai ya atau unit kerja, apakah itu bisa dibayar atau enggak kan harus diuji dulu ya tagihannya ya. Apakah benar misalkan ini ada kwitansinya, ada bukti pembeliannya ya. Itu harus diuji terlebih dahulu. Kemudian melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah kuasa pengguna anggaran. Ya, termasuk menolak ya. Jika tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, seperti ini nggak ada dokumennya, ya nggak ada kwitansinya, nggak ada fakturnya, atau pembeliannya itu adalah pembelian yang tidak didukung oleh DIPA, ya nggak tercantum dalam DIPA outputnya di sini. Ya berarti apa ini pembelian pribadi dong, ya bisa jadi pembelian pribadi atau pembelian yang tidak boleh terjadi harusnya ya karena nggak didukung oleh anggaran atau budget. Yang kelima, melakukan pemotongan atau pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara. Ini seperti misalkan potongan-potongan terhadap PPh ya 21 ya, ini untuk gaji para pegawai yang dipotong dan dipungut, ya, kemudian disetorkan ke kas negara, atau potongan-potongan yang lainnya, misalkan terkait dengan ganti rugi, misalkan atas misalkan ada pegawai yang menghilangkan kendaraan bermotor, kemudian dituntut ganti rugi, dia dipotong setiap bulan 5%, 5%, 5%, sampai berapa tahun misalkan. Kemudian menata usahakan transaksi uang persediaan ini dalam konteks nanti adalah bagaimana mengadministrasikan ya UP tadi ya dan menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan ya accounting ya dari uang persediaan ya. Dan kalau kalian masih ingat pembahasan PT Cash kan ini sebenarnya bagian dari akun PT Cash ya, uang yang ada di bendara tadi yang akan dipertanggungjawabkan ya, istilahnya di replenish ya, diisi ulang ketika habis, diisi ulang ketika habis, diisi ulang ya, dan seterusnya. Yang J, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ini hampir sama tadi ya, sama dengan bendara penerimaan baik kepada BPK ataupun ke kuasa BUN dan menjalankan tugas kebendaraan lainnya. Baik, kemudian masih ada lagi ya tugas dan wewenang dari bendara pengeluaran ini, yaitu terkait dengan pembayaran LS melalui bendara pengeluaran. Ya, misalkan ada pembayaran honor tim ya kepada para pegawai di unit yang bersangkutan. Nanti mekanismenya ya pembayarannya menggunakan LS kepada bendara, dan bendara nanti tugasnya adalah melanjutkan pembayaran kepada para pegawai. Ya, jika uangnya sudah ada,
dilanjutkan kepada para pegawai, diteruskan kepada para pegawai, nggak dipakai sendiri. Kemudian yang kedua adalah uang atau surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Kadangkala misalkan ada hibah, ya, dana hibah tertentu yang diberikan oleh masyarakatnya, di sini juga masuk ke ranah dari bendahara pengeluaran. Ya. Baik, kita lanjut lagi, saudara-saudara sekalian. Nah, kita masuk ke modul bendahara, ya. Ini adalah bagian dari kelompok modul pelaksanaan anggaran. Ya, jadi ketika DIPA-nya sudah terbit, ya, jalan modul komitmen, kemudian modul bendahara. Ya, fungsinya menitik beratkan pada proses penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran negara, ya, di bendahara. Ya, dengan kategori ada 2, ya, modul bendahara yang digunakan oleh bendahara penerimaan, kemudian digunakan oleh bendahara pengeluaran. Outputnya adalah LPJ bendahara, laporan pertanggungjawaban bendahara. Artinya kalau kita bicara mengenai uang persediaan tadi kan sebagai bagian dari mekanisme, ya, bagaimana Satker itu membiayai kegiatan operasional sehari-hari mereka di perkantoran, ya, untuk pengadaan alat tulis kantor misalkan, ya, pembayaran listrik, ya, air, ya, kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk juga pembelian barang-barang tertentu, ya, atau seperti komputer atau seperti misalkan printer, ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, rekan-rekan sekalian. Bagaimana integrasi modul bendahara di sini di Sakti? Nah, kalau kalian lihat, ya, di sini ada modul bendahara. Sisi yang berlawanan di sini ada modul anggaran. Ini berkaitan dengan nanti adalah bagaimana pagu anggaran nanti digunakan oleh modul bendahara, ya. Misalkan dalam kaitannya dengan penyediaan pagu UP, uang persediaan, ya. Kemudian output dari modul bendahara ke modul anggaran di sini adalah berupa nanti terkait dengan pemutakhiran data AFP, yaitu Annual Financial Plan, ya, rencana keuangan tahunan, ya, digunakan untuk kebutuhan planning, perencanaan. Kemudian yang kedua adalah fund availability, ketersediaan dananya. Ya, jika misalkan sudah digunakan oleh modul bendahara untuk UP sebesar katakanlah, ya, 20%, itu berapa sih sisa, ya, pagu yang bisa dibiayai dari UP. Adapun terkait dengan modul pembayaran, maka di sini, ya, berbagai transaksi terkait dengan SP2D, ya, apakah UP, GUP, TUP dan lain sebagainya nanti akan digunakan, ya, oleh modul bendahara di sini untuk menata usahakan, ya, jumlah UP, ya, yang dari SP2D tertentu, ya, berapa jumlahnya, apakah sudah digunakan, sisanya berapa, ya, di sana, ya, dari modul pembayaran. Nah, kita masuk ke modul bendahara, ya, rekan-rekan sekalian. Modul bendahara penerimaan fungsinya menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan pada Satker yang memiliki pendapatan khusus. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pendapatan khusus itu apa, ya, apakah terkait dengan fungsi organisasi, ya, di bidang pengelolaan ESDM, ya, atau olahraga atau kemenak misalkan, dan dana haji, ya, dan lain sebagainya. Lingkup fungsionalitas dari modul di sini adalah pertama mengelola PNBP fungsional, yang kedua dana titipan atau dana pihak ketiga, yang ketiga pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga atau dana titipan juga, kemudian yang keempat pengelolaan kas lainnya, dan LPJ bendahara penerimaan. Bagaimana integrasi atau hubungan antara modul untuk bendahara penerimaan? Ya, di sini ada bendahara penerimaan, kemudian administrasi di sini, ya, seorang pengguna nanti, ya, operator dari bendahara di sini, katakanlah si Alivia, ya. Maka sebelum dia bisa mengoperasionalkan user di sini, dia harus terdaftar di modul administrasi di sini, ya, nama atau profil pegawainya. Kemudian ada modul anggaran di sini berkaitan dengan estimasi pendapatan, ya, sebagaimana dalam APBN kan, ya, namanya pendapatan negara kan ada pajak, PNBP, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jikalau misalkan seorang bendahara penerimaan dia menata usahakan PNBP tertentu, ya, misalkan untuk dana
pengurusan visa atau paspor, ya maka nanti DIPA-nya di sini juga DIPA yang bersangkutan yang dihasilkan oleh modul anggaran kemarin yang kita bahas ya. Nah, kemudian untuk pembayaran di sini ada informasi yang terkait dengan realisasi PNBP dari potongan SPM yang digunakan oleh modul bendara penerimaan di sini ya, untuk mengetahui berapa sih jumlah penerimaan yang sudah masuk ke negara ya, ke RKUN. Ya, untuk modul pembayaran di sini nanti kita akan bahas di pertemuan setelah UTS ya. Di sana ada modul penerimaan negara generasi ketiga. Dan apa gunanya nanti ya, salah satunya adalah digunakan oleh wajib pajak atau wajib bayar untuk store uang ya, atau kewajiban mereka terkait dengan pajak atau PNBP. Adapun modul GLP di sini digunakan untuk membentuk jurnal ya dan informasi penutupan ya terkait dengan modul di bendara penerimaan di sini. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sistem Sakti atau SPAN di sini kan menghasilkan jurnal yang secara terintegrasi kan ya, otomatis dari transaksi masuk ke modul General Ledger and pelaporan. Nah, di sini nanti akan menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan ya atau LRA ya, bagian pendapatan ini sebagai bagian dari laporan keuangan Satker nanti. Baik, kemudian di sini adalah mekanisme-mekanisme atau langkah-langkah teknis ya, prosedur di beberapa fungsionalitas tadi. Pertama ini terkait dengan pengelolaan PNBP fungsional ya. PNBP fungsional itu apa ya? Ini membicarakan tentang jenis pendapatan yang terkait dengan tugas pokok KL tertentu. Ya. Langkah-langkahnya apa? Dari membuat surat bukti store SPS, kemudian mencatat setoran PNBP fungsional, ya baik menggunakan mekanisme surat bukti atau tanpa surat bukti. Kalau misalkan tanpa surat bukti ya langkah ini nggak perlu, ya, langsung ke non SPS. Kemudian yang ketiga adalah mencatat setoran PNBP dana titipan, ya upload ADK, kemudian monitoring penerimaan. Ya. Bedanya apa antara SPS dan non-SPS? Kalau SPS di sini ada uang yang mampir ke bendara penerimaan. Tapi kalau tanpa SPS, ya uangnya langsung masuk ke rekening. Ya, setoran PNBP langsung misalkan melalui perbankan ya, langsung masuk ke rekening kas umum negara. Ya. Bedanya kalau misalkan di sini contohnya adalah penyewaan gedung ya, aula kantor. Uangnya nanti masuk ke bendara, kemudian secara temporer disimpan dulu ke akun kas bendara penerimaan. Ya, di sini. Ketika uangnya sudah di-store ke rekening kas umum negara, oleh siapa yang melakukannya? Yaitu oleh bendara penerimaan. Ya, nanti pengaruhnya nanti adalah ke sini. Ya, jadi mengkredit uang kas yang ada di bendara penerimaan. Pengaruhnya ke anggaran terkait dengan nanti untuk annual financial plan ya, digunakan untuk rencana keuangan ya, penganggaran. Ini uang masuk ke bank, ada bukti NTPN ya, yang akan diadministrasikan oleh bendara penerimaan. Baik, kemudian ini contoh lagi untuk pengelolaan dana titipan atau dana pihak ketiga. Ya, dana titipan di sini artinya adalah uang yang distorkan ya, dititipkan ke bendara penerimaan, tapi statusnya masih temporer ya, belum pasti menjadi penerimaan negara. Ya, sehingga nanti sesuai dengan sifatnya ya dilihat dulu ya, apakah uang tadi sudah menjadi hak negara atau belum. Ya, di sini dicontohkan adalah lelang. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa peserta lelang itu kan punya kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan ya kepada pejabat yang diberikan wewenang ya, diantara di sini adalah bendara penerimaan. Ya, misalkan uang dari peserta lelang tadi akan masuk dulu ke rekening bendara penerimaan. Ya, disimpan sementara, jurnal kas masuk ya, cash pada bendara penerimaan. Jika peserta lelang tadi kalah, maka uangnya akan dikembalikan ke pihak ketiga. Tapi jika menang, maka uangnya akan menjadi sumber penerimaan PNBP. Ya, sehingga di store ya, setoran PNBP dana titipan tadi ke rekening kas umum negara. Pengaruhnya nanti adalah mengkredit saldo kas yang ada di bendara penerimaan. Ya, kemudian yang ketiga di sini ada
pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga ini juga hampir sama dengan yang kita bahas sebelumnya di sini ya, dana titipan di sini ya. Cuman bedanya di sini terkait dengan pajak. Mekanisme seperti apa nanti lebihnya bisa kalian baca ya. Ya, kemudian berikutnya juga pengelolaan kas lainnya. Nah, ini adalah jika ada misalkan ya pada bendara tadi setoran-setoran masuk, tapi belum diketahui juga sumber dan maksud penyetorannya itu untuk apa? Apakah misalkan untuk PNBP, ya, untuk pajak, ya, untuk hal-hal yang lain. Ya, kalau di sini tadi kan sudah jelas ya, misalkan kas pajak ada kaitannya dengan lelang, karena lelang juga ada konsekuensi dari pemenang lelang untuk membayar pajak. Tapi kalau di sini belum jelas ini masuk kemana nanti. Secara teknis ya hampir sama. Ya, uangnya nanti akan disimpan secara temporer atau sementara ya sampai kemudian nanti diketahui ya ini uangnya itu jadi masuk ke kas negara atau enggak ya. Kalau enggak masuk ya dikembalikan. Tapi kalau masuk ya pindah kategori saja. Baik, kemudian terakhir untuk bendara penerimaan penyusunan LPJ. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa LPJ bendara penerimaan di sini ya dibuat di aplikasi Sakti. Kalau dulu ya sebelum ada Sakti ya modul bendara di sini kan dibuat ya dengan menggunakan buku kan ya atau laporan. Ya. LPJ bendara di sini merupakan turunan dari akun-akun terkait dengan bendara penerimaan ya nanti dalam laporan keuangan Satker. Ya, di laporan keuangan Satker itu misalkan salah satunya kan ada neraca kan ya. Di neraca komponen current asset ada cash ya. Sehingga cash di sanalah nanti diantaranya ada kas di bendara penerimaan, kas di bendara pengeluaran. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini contoh reportnya. Fitur-fiturnya ini ya dari menu administrasi, bendara, setoran, ya persetujuan, ya cetak ya. Ini hal-hal yang sifatnya teknis. Baik, kita masuk ke bendara pengeluaran ya. Ini lingkup fungsionalitas di bendara pengeluaran ya dari pengeluaran UP, uang persediaan, ganti UP, tambahan uang persediaan, ganti TUP ya. Kemudian yang kedua pengeluaran dana titipan LS bendara. Yang ketiga ada LPJ bendara. Bagaimana interkoneksi modul bendara dalam Sakti? Ya. Dari modul anggaran support data pagu digunakan nanti untuk konfigurasi UP. Ya. Kemudian di modul pembayaran, ya, ketika bendara pengeluaran melakukan pembayaran nanti kan akan dipertanggungjawabkan ya, di SPJ kan. Ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa tadi tugas bendara itu yang terutama adalah melaksanakan belanja atau pengeluaran untuk yang dibiayai dari mekanisme uang persediaan atau UP. Ya, artinya kalau pengeluaran yang dilakukan ya melalui mekanisme LS kepada pihak ketiga ya seperti kontrak-kontrak yang nilainya sangat besar ya ratusan juta atau miliaran itu di luar wewenang dari bendara ya, tapi nanti masuk ya langsung dilakukan oleh kuasa BUN ya. Uangnya itu ketika KPPN nanti menerbitkan SP2 DLS langsung masuk ke rekening pihak ketiga, tidak mampir ke bendara dulu ya, kecuali nanti untuk LS yang sifatnya titipan ya yang akan kita bahas di slide berikutnya ya, untuk honor kegiatan tim misalkan ya. Misalkan bendara tadi mempertanggungjawabkan atas belanja ATK atau konsumsi rapat yang sifatnya kecil lah nilainya ya, nanti ya akan di SPJ-kan ya sebagai bagian dari mekanisme petty cash replenishment ya, karena UP ini adalah implementasi dari petty cash ya. Misalkan ada pembelian barang kan nanti akan dipertanggungjawabkan pembelian tadi ya, sehingga mengurangi saldo uang persediaan atau petty cash. Pada akhir periode atau pada periode tertentu ketika uang cash UP-nya habis nanti akan di SPJ-kan untuk mendapatkan ganti ya UP ditambah ya, misalkan setiap bulan itu uang yang dikelola oleh bendara pengeluaran tadi 100 juta misalkan ya. Ketika uangnya sudah dipakai 50% ya nanti akan di SPJ-kan ya dalam bentuk SPP GUP. Ya, sehingga di sini ada dokumen-dokumen berkas-berkas, misalkan ada DRPP di sini ya dan lain sebagainya.
Sampai ketika nanti SP2D-nya cair atau terbit ya, apakah UP, GUP, TUP masuk ke bendahara, uangnya nambah lagi ya, otomatis saldo UP-nya juga nambah. Data-data atas belanja bendahara nanti akan disampaikan ke modul belanja di sini ya untuk jurnal pendapatan dan belanja. Ya. Kemudian belanja yang sudah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran ya akan disampaikan datanya ke modul anggaran untuk update annual financial plan sama fund availability atau ketersediaan anggaran. Jika misalkan ya si bendahara tadi sudah membelanjakan ya 30% dana UP, kan nanti kan mengurangi pagu atas total atau keseluruhan pagu yang bisa dibiayai dari mekanisme uang persediaan. Nah, kita masuk ke prosedur-prosedur teknis ya terkait dengan pengelolaan UP dan TUP. Apa itu UP? Kalian harusnya sudah paham ya di mata kuliah PPKN. Ya. Rinciannya di sini adalah dimulai dari menghitung usul UP, ya kira-kira berapa sih besaran UP pada setiap satker itu. Itu kan tergantung dari pagu yang dikelola kan ya. Kemudian juga komponen-komponen belanja barang misalkan yang mau dibeli, modal ya yang mau dibeli ya, nanti akan mempengaruhi besaran UP. Kemudian yang kedua mencetak rincian pembayaran TUP, yang ketiga merekam dan mencatat kwitansi ini sebagai bukti-bukti ya pembayaran. Kemudian jika ada pajak ya dipungut ya dan distorkan ya atas pembelian dengan menggunakan mekanisme UP. Kemudian yang terakhir mencatat penerimaan sisa UP atau TUP yang nanti akan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran kepada kuasa bun, ya. Ya, misalkan di akhir periode ya dari uang persediaan yang dikelola masih tersisa ya 100 juta yang nanti akan dikembalikan ke KPPN. Ini contoh bagian alir ya terkait dengan pengelolaan UP dan TUP. Yang di sisi sebelah sini ada proses uang persediaannya. Bendahara pertama input referensi akun UP, akun-akun yang digunakan itu apa saja ya, apakah misalkan 521 211 atau 52 berapa lah ya. Ini akun-akun terkait dengan belanja barang ataupun modal. Kemudian setup variabel-variabel UP ya, atribut-atribut UP yang perlu disetting di aplikasi tersebut apa saja. Nanti rinciannya nanti kalian bisa simak di video pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga menghitung usulan UP ya disampaikan kepada staf PPK ya, input SPP, staf PPK di sini nanti akan input SPP di modul yang dia operasionalkan ya, apakah modul pembayaran misalkan ya. Kemudian proses SPM ya cetak SP2D ini kemudian pemindah bukuan kas ke bank jika SP2D sudah diterbitkan oleh KPPN. Untuk tambahan UP mekanismenya dari membuat rincian TUP ya misalkan ya UP yang dikelola bendahara itu misalkan 100 juta. Tapi karena ada kegiatan yang sifatnya mendadak di 1 bulan yang akan datang dan sangat penting, ya maka akan diusulkan tambahannya ya dari 100 juta ke 300 juta. Nah, nanti untuk apa saja rinciannya? Apakah untuk misalkan membeli konsumsi, menyewa gedung, kemudian jamuan tamu dan lain sebagainya ya disampaikan di sini. Kemudian dari dokumen rincian TUP nanti akan ditindaklanjuti oleh staf PPK ini untuk input SPP ya, SPP TUP, kemudian proses SPM TUP, catat SP2D TUP jika sudah terbit dari KPPN disampaikan ya ada pemindah bukuan ya pemindahan kas bank ya ke rekening bendahara itu uangnya nambah lagi. Ini alur proses pembuatan SPM GUP TUP. Di sini ada operator sakti ya staf PPK. Ya, kemudian ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada bendahara. Kemudian di sini builder, modul penerimaan negara generasi ketiga. Kemudian di sini ada operator aset tetap, yang modul aset tetap, ada KPPN, pejabat penandatangan SPM. Dimulai dari input pengadaan barang dan jasa, ya akun belanja aset tetap, ya atau persediaan, ya. Kemudian di sini juga dilakukan input SPPY, surat perintah bayar, ini untuk non akun belanja aset tetap atau persediaan. Ya. Kemudian PPK akan menyetujui surat perintah bayar di sini, ya diteruskan ke bendahara, bendahara menerbitkan kwitansi, ya. Misalkan tadi untuk pembelian katakanlah konsumsi rapat ya. Ya, kwitansi kemudian setelah itu akan membuat DRPP
Ya, di sisi yang lain jika ada pajaknya akan dipotong, ya dipungut pajaknya, nanti itu disampaikan ke dibayarkan ya melalui MPNG 3 ya di modul pembayaran. Kemudian dicatat setoran perpajakan ini untuk nomor billing sama nomor NPPPN-nya ya, kodifikasi. Kemudian untuk pembelian aset tetap di sini nanti atau persediaan ya, dia akan langsung digunakan oleh operator modul aset tetap ya untuk mendetailkan aset-asetnya apa, misalkan ya masuk kategori apa dan lain sebagainya. Dilanjutkan dari DRPP di sini adalah membuat SPP oleh staf PPK ya, kemudian PPK tanda tangan setuju ya SPP, buatlah adegan SPP, disampaikan nanti ke bendahara ya. Di sini ada nomor register transaksi NRT, kemudian balik lagi ke cetak SPM ya, setuju SPM ya, kemudian ke adegan SPM ya, ini untuk ranah PPSPM ya, menyetujui SPM. Kemudian ini tadi ke SPAN ya, SPAN balik lagi. Kemudian SPM disetujui ya, dibuatlah ya ada PMRT, Payment Management Resume Tagihan, ini bahasanya campur-campur. Kemudian masuk lagi ke KPPN, proses KPPN terbit SP2D sampai ke sini ya, staf PPK dicatat. Selesai ini untuk alur proses pembuatan SPM GUP atau nanti uangnya akan masuk ke rekening kas di bendahara pengeluaran. Ya, kita masuk ke pengeluaran dari titipan atau LS bendahara. Ini misalkan tadi saya sampaikan ya di depan, kalau misalkan bendahara mengelola dana titipan atau LS bendahara yang sifatnya itu digunakan untuk diberikan lagi kepada para pegawai ya, karena misalkan ada kegiatan tim tertentu, maka nanti jika uang SP2D LS tadi sudah terbit dari KPPN dan masuk ke rekening bendahara pengeluaran nanti akan mengambil uangnya, menarik uangnya, kemudian menyampaikan kepada para penerima tadi. Oke, terakhir LPJ bendahara hampir sama dengan LPJ bendahara penerimaan ya di sini ya. Jenis-jenisnya yang dari bukas umum, buku pembantu, LPJ bendahara, kemudian pemeriksaan kas, monitoring uang persediaan ya, kemudian monitoring uang muka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, tugas-tugas bendahara pengeluaran ataupun penerimaan, karena mereka sebagai pejabat fungsional yang membantu pekerjaan kuasa BUN atau BUN ya mereka bendahara di sini ya tugasnya adalah untuk melakukan pembayaran penatausahaan sampai pertanggungjawaban ya atas pengeluaran yang sifatnya kecil ya, sementara yang sifatnya nilainya gede ya, miliaran, puluhan miliar ya, itu nanti diserahkan ke kuasa BUN atau KPPN. Cuma nanti mekanisme pembayarannya tetap dilakukan di satuan kerja masing-masing. Artinya kan nanti ada data-data atau dokumen-dokumen surat perintah pembayaran ya, SPP, SPM itu kan dibuat oleh Satker ya, disampaikan ke KPPN ya. Sementara untuk mekanisme pembayaran bendahara di sini ya, untuk penerbitan dokumen-dokumen tadi ya sama ya, cuman bedanya adalah di sini untuk membiayai pengeluaran sifatnya kecil tadi. Saudara-saudara sekalian, namanya juga bendahara pengeluaran pembantu, berarti tugasnya adalah membantu bendahara pengeluaran ya di suatu satker. Ya, dia bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Fungsionalitasnya dari penerimaan dan penyetoran dana dari bendahara pengeluaran, pembayaran uang persediaan, LS bendahara, pembayaran aktivitas kas lainnya. Untuk penerima dan penyetoran dana dari bendahara pengeluaran, mekanisme atau prosedurnya ya, merekam uang muka BPP, misalkan dia dikasih bendahara pengeluaran ya sebulannya 10 juta atau 20 juta ya, dia rekam dulu. Jika ada transaksi ya dia melakukan persetujuan ya, misalkan ya membeli konsumsi rapat 500.000. Kemudian merekam pengembalian uang muka BPP ke bendahara pengeluaran. Jika dalam periode tertentu uang mukanya sisa ya, nanti dikembalikan kepada bendahara pengeluaran. Pengeluaran UP dan TUP ini juga hampir sama ya, dari merekam uang muka BPP, merekam dan mencatat kwitansi, memungut dan menyetorkan pajak ya kalau ada, merekam pengembalian sisa UP pada BPP.
titipan LS bendara juga sama, kita lewati saja ya. Kemudian pengelolaan PNBP umum ya, langkah-langkahnya dari membuat surat bukti setoran SPS, mencatat setoran PNBP umum, monitoring penerimaan. PNBP fungsional juga sama ya, kita lewati saja. Dan terakhir LPJ bendara, sama dengan bendara pengeluarannya, karena bendara pengeluaran pembantu di sini nanti kan dia membantu bendara pengeluaran ya untuk membuat LPJ dan dengan jenis-jenis sebagai berikut ya, dari tugas umum, BKU, pembantu sampai monitoring uang muka ya. Hasil akhirnya disampaikan kepada BPK ya untuk pemeriksaan, kemudian juga kepada kuasa pun atau KPPN. Kemudian yang penting ya, tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dan LPJ bendara ya, karena sistemnya sama. Kalau dulu ya sebelum ada Sakti modul bendara ya, itu dilakukan rekonsiliasi ya antara data SAI dan LPJ bendara, karena datanya berbeda sistem atau aplikasi ya, antara sistem yang digunakan oleh Satker dengan sistem yang atau aplikasi yang digunakan oleh bendara ya. Kenapa kok diperlukan rekonsiliasi? Karena sistemnya beda, karena datanya beda. Nah ini sistemnya sudah sama, ya datanya sudah sama, ngapain direkonsiliasi? Inilah relevannya rekonsiliasi ini kan sebagai bagian dari mekanisme kontrol untuk memitigasi salah jumlah yang disajikan. Oke, kemudian alur, ya ini contoh dari alur ya bendara, ya di transaksi UP, TUP, BPP. Dari bendara merekam uang muka ke BPP ya, si bendara pengeluaran si A ya menyampaikan uang muka ke BPP si B sebesar 30 juta ya direkam. Kemudian BPP melakukan approval transaksi kas uang muka dan BPP ya, membuat perintah bayar, kwitansi pembayaran, ini nanti masuk ke ranah modul pembayaran ya, sampai keluar SP2DUP ya, membuat LPJ BPP ya, kemudian verifikasi LPJ BPP oleh bendara pengeluaran. Jadi bendara pengeluaran akan mereview verifikasi dari laporan pertanggungjawaban pembantunya di sini. Adapun pengembalian belanja, prosesnya dari sini ya, fungsi-fungsi pengembalian belanja kan dikembalikan nanti lewat modul pembayaran ya. Jurnalnya disampaikan ke GL dan pelaporan. Jadi itu tujuan transaksi yang terkait dengan pengembalian belanja. Apa sih contohnya? Contoh transaksi terkait dengan pengembalian belanja itu jika pada suatu waktu ya bendara ya kelebihan melakukan pembayaran kepada penerima ya, pembayaran ya kan, pembelian konsumsi untuk rapat ya, dibayar 3 juta padahal harusnya cuma 1 juta. Nah, nanti mekanismenya karena sudah di SPJ-kan dalam bentuk SPP, SPM, SP2D, maka mekanisme pengembaliannya melalui pengembalian belanja di sini, ya, setorkan ya, kas negara melalui modul pembayaran, tapi atas nama pengembalian belanja. Tapi kalau misalkan kekeliruannya itu baru diketahui tahun yang akan datang ya, dari transaksi tahun 2019 ya, baru diketahui tahun 2020, nanti ranahnya ke pengembalian dalam bentuk PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Untuk resiko sistem semuanya sama ya, dari anggaran, komitmen ya, khusus terkait dengan prosedur ya pembelian ya, ada apakah resiko terkait dengan duplikasi payment ya, sudah dibayar tapi dibayar lagi ya, sehingga harus disertai dengan bukti tagihan yang lengkap ya jika seseorang itu mengajukan pembayaran ya. Jika tidak ada bukti yang lengkap ya nggak boleh dibayar ya, tadi sesuai dengan wewenang bendara ya, menolak pembayaran jika tidak disertai dengan bukti yang cukup atau ya tidak bisa dibayar dengan mekanisme uang muka ya, katakanlah beli kendaraan berupa bis ya, tingkat harganya sampai 2 miliar ya, itu kan nggak bisa dibiayai melalui mekanisme UP. Kemudian memberikan status telah dibayar atau atas bukti tagih ya, kalau di sistem ya harus ditandai ya, di flag bahwa atas pembelian tersebut ya sudah dibayar. Baik, saudara-saudara mahasiswa, demikian materi hari ini tentang modul bendahara. Saya akhiri, selamat siang,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.